على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا لكم من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Assalamualaikum Alhamdulillah sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam, alhamdulillah apa kabar? Boleh kita buka, kita mulai Pak Imam? Ya, silakan. Niko, mohon maaf dari Iya Pak. Baik, kita mulai pengajian kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Imam Teguh Sabtono yang sudah berkenan hadir pada hari ini, juga teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di kesempatan hari ini. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat dari Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan Allah juga berikan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih berusaha untuk istiqomah, menambah ilmu, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita dengan mengaji bersama di pagi hari ini. Semoga kegiatan kita, pengajian kita hari ini diberkahi oleh Allah dan apa yang kita lakukan ini menjadi keridhaan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Dan juga semoga salawat kita bagian daripada mahabbah kita, bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah, dan bagian daripada tekad kita, niat kita untuk terus menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti semua ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan Pak Imam Teguh Sabtono yang 2 minggu yang lalu kita sudah memasuki sudah mulai dengan kajian terkait dengan wakaf sebagai salah satu sokok guru atau bagaimana kita menghidupkan ekonomi umat. Waktu itu banyak pertanyaan dan baru dasar-dasarnya. Sementara sekarang sudah berkembang, wakaf itu tidak seperti yang kita bayangkan dan sudah banyak variasinya, sudah banyak inovasinya. Saya kira kita akan berdalam lagi hari ini. Alhamdulillah Ustaz juga sudah bergabung bersama kita. Baik, untuk memulai kajian kita, marilah kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.
Semoga dengan surat Al-Fatihah Allah bukakan mata hati dan pikiran kita, Allah ridhoi, Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Dan kita kirimkan juga Al-Fatihah ini buat teman-teman saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan. Dan juga buat orang tua kita, buat saudara kita yang sudah mendahului kita, semoga di lapangan kuburnya diampuni semua dosa dan kesalahannya dan dijadikan kuburnya riyadhah minal jannah. Ila hadiniyah wa ila tim solihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kami akan persilahkan Pak Dr. Imam Teguh Sabtono untuk melanjutkan kajian kita. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan diisi di chat selama nanti Pak Imam menyampaikan materinya. Nanti di akhir sesi kita akan bertanya jawab. Terima kasih kepada Pak Imam, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Pak Marjana yang saya hormati, yang juga guru saya sebenarnya gitu ya. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini adalah lanjutan dari kajian kita yang 2 minggu terdahulu, tetapi buat rekan-rekan yang belum sempat mengikuti, akan saya buat sedemikian rupa gitu ya, agar supaya tetap bisa ikut. Karena akan ada slide-slide yang dari pertemuan pertama akan saya masukkan supaya tidak lost ya, supaya tidak hilang untuk trackingnya. Baik, saya mulai saja sharing materinya. Bismillah. Ya, ini chapter yang kedua, gitu ya. Chapter kedua ini sudah memasukkan beberapa pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh teman-teman semua lewat WA, gitu ya. Meskipun tidak sempat pada waktu pertemuan yang lalu dijawab satu persatu, ada beberapa yang saya catat dan ada juga yang japri, gitu ya, yang japri, sehingga saya kumpulkan, mudah-mudahan bisa menjawab, insya Allah, gitu ya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang muncul, apalagi 2 minggu belakangan, waktu itu setelah tanggal 28 ya, pada saat pemerintah mengeluarkan GNWU gitu ya, itu adalah periode pertama kali wakaf menjadi perbincangan masyarakat, masuk trending topik selama 3 tahun saya menggeluti wakaf. Ya, jadi saya menggeluti wakaf itu praktis memang pasca telah diberhentikan, kemudian masuk ke BWI 1 tahun kemudian. Dan disitulah saya banyak menggeluti wakaf, membaca banyak pustaka, dan dalam periode itu juga, dan menurut pengalaman teman-teman yang sudah berkecimpung wakaf lebih lama dibandingkan saya, 2 minggu terakhir ini adalah minggu yang teramai, ya, yang pernah mereka alami. Jadi pertama adalah apakah wakaf uang itu memang dikenal dalam Islam? Karena ada pertanyaan, tidak ada tuh wakaf uang. Kemudian apa itu gerakan nasional wakaf uang? Dikemanakan uang dari hasil wakaf? Bolehkah uang wakaf digunakan untuk infrastruktur? Gitu kan? Halalkah wakaf uang bila sistem bisnisnya riba? Bolehkah wakaf tanah ditukar? Wakaf apa yang terbaik untuk perkembangan ekonomi umat? Apakah harta dari hasil pekerjaan non halal dapat diwakafkan? Kemudian pada zaman Rasulullah wakaf dan zakat dikelola oleh Baitul Mal. Mengapa sekarang terpisah? Ada Basnas, ada BWI. Pada saat pengusaha menerima dana pinjaman dari wakaf, maka selain mereka akan mengembalikan pinjaman, juga akan bayar zakatnya. Jadi bagusnya dijadikan satu, katanya. Apa beda wakaf uang dan melalui uang, gitu ya? Kemudian apa hukumnya bila aset wakaf produktif mengalami kerugian, gitu ya, atau berkurang? Apakah umat dapat mengakses kinerja nazir, lembaga nazir, dan lembaga nazir mana memiliki kinerja terbaik? Apakah ada datanya? Apakah manfaat dari polis asuransi konvensional dapat diwakafkan? Demikian. Baik, jadi satu persatu saya coba, meskipun tidak addressing satu persatu, tapi dalam perjalanan
saya menyampaikan materi, mudah-mudahan terjawab. Baik, yang pertama adalah terkait tadi, apakah wakaf uang ini dikenal di dalam Islam? Ya, karena banyak fatwa-fatwa ulama yang justru meniadakan gitu ya, bahwa ada wakaf uang. Tetapi dari yang berbeda itu saya coba tarik dulu apa kesepakatannya, ya, apa kesepakatan dari 4 mazhab yang mereka sepakat terkait dengan wakaf. Yang sepakat itu adalah para ulama sepakat bahwa ibadah wakaf masuk ke dalam domain istihad, gitu ya. Kenapa? Karena relatif terbatasnya dalil dan beragamnya praktek wakaf. Jadi, kalau misalkan ada perbedaan atas sesuatu yang disepakati bahwa domainnya adalah domain istihad, maka kita harus melihatnya bahwa ketiadaan dalil yang detail sebagaimana layaknya zakat gitu ya. Kalau kita bandingkan antara zakat dengan wakaf, jangankan tadi ya yang disebut sampai detail, ada pembagiannya, ada nisabnya, ada persentasenya, ada haulnya, dan bahkan kapan periodenya gitu ya. Sementara wakaf, dalam konteks kata wakaf yang mencerminkan ibadah mengenai infak yang ditahan asetnya atau pokoknya, itu bahkan tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, kata wakaf yang mencerminkan secara langsung bicara tentang ibadah yang menahan asetnya, gitu ya. Tetapi para ulama sepakat ada kaitan atau ada relasi antara hadis Rasulullah yang Umar, gitu ya, yang Umar berwakaf tentang kebunnya, itu tentang kaitan-kaitannya dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan yang paling masyhur itu adalah Ali Imran 92 yang disebutkan lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak sampai kebajikan seseorang sebelum menginfakkan harta terbaik yang dicintainya. Nah, para ulama sepakat itulah yang dirujuk salah satunya terkait dengan wakaf. Nah, kenapa? Karena kalau kita kembalikan lagi secara garis besar bahwa yang namanya seluruh ibadah baik wakaf, infak, sedekah itu semuanya ada dalam satu himpunan besar. Jadi kalau kita bicara statistik gitu ya, ada yang namanya himpunan semesta, itu namanya sedekah. Nah, sedekah itu di dalamnya ada himpunan bagian. Ya, ada himpunan bagian. Ada yang masuk dalam kelompok infak, ada yang masuk ke dalam kelompok zakat, ada yang masuk dalam kelompok wakaf, dan ada yang di luar ketiga kelompok itu yang masih dalam bagian dari himpunan sedekah yang himpunan semesta yang namanya sedekah. Nah, apabila pemberiannya itu sifatnya materi, kemudian dapat dimonetize gitu ya, maka ulama sepakat itulah yang disebut dengan infak. Ya. Bentuknya materi, wujud, dan dapat dimonetize, itu namanya infak. Sementara zakat itu adalah tadi infak hukumnya sunnah, sementara zakat wajib jumlahnya tertentu, demikian juga periodenya karena ada haul dan nisabnya. Nah, sementara wakaf ini juga sifatnya adalah sunnah gitu ya. Kalau zakat wajib sunnah, tetapi tidak ada periode waktu, berapa jumlahnya juga tidak ditentukan, tetapi dalam konsep wakaf dikenal namanya konsep pokok dan manfaat. Sementara di dalam infak tidak dikenal pokok dan manfaat. Atau dengan kata lain, infak itu adalah bicara tentang OPEX, operational expenditures, sementara wakaf itu bicara tentang capital expenditures. Jadi belanja barang modal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa gitu ya? Kenapa kemudian kok tidak dibicarakan, Allah tidak menurunkannya secara detail gitu ya? Justru di sini adalah kita diuji keyakinan dan keimanan kita bahwa sesungguhnya ajaran Allah, ajaran Rasulullah itu sempurna. Bagian dari keimanan bahwa Islam itu adalah agama yang syumuliyah, agama yang komprehensif gitu ya, yang sudah mengatur segalanya. Ya, sesuai dengan hadis yang sangat masyhur, taraktu fikum amro ini intamasaktum bihi malan tadilu abadan, kitabullahi wa sunnata rasulihi. Ya,
Aku tinggalkan kepadamu dua perkara dan barang siapa yang berpegang kepadanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, jadi kalau tidak detail pasti ada hikmah, ya pasti ada hikmah di belakang ketidakdetailan ini, gitu ya. Justru bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau sekali lagi ini adalah pendapat beberapa ahli fikih, justru hikmahnya itu adalah wakaf hendaknya menjadi alat yang bisa menjawab kekinian, ya kekinian dari masalah-masalah keumatan, gitu ya, karena menjadi fleksibel dan tadi ya lebih bertujuan untuk menjaga atau untuk mengangkat kemaslahatannya. Nah, adapun masalah kontroversi yang terjadi saat ini, memang terus terang saya sering menyampaikan ke teman-teman, terlepas apapun sudut pandangnya, ada satu yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga itu adalah marwah dan kemuliaan wakaf. Jangan sampai opini kita atau mengomentari hal-hal tertentu, kita lupa tentang kemuliaan dan marwah daripada wakaf ini, yang sebenarnya adalah instrumen ciptaan Allah yang pastinya sempurna. Adapun ketidaksempurnaan, adapun tujuan wakaf belum tercapai, itu semata-mata karena kebodohan kita. Semata-mata karena ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan dan menafsirkannya. Baik. Nah, berikutnya ini slide ini ada di periode sebelumnya gitu ya. Dan saya akan jelaskan hal-hal mana saja yang mungkin terjadi perbedaan di antara mazhab gitu ya. Pertama adalah kalau kita bicara di sini kemarin sudah dilihat dari manfaatnya, maka dikenal jenis-jenis wakaf, yaitu wakaf ahli atau wakaf zuri, wakaf khairi, dan wakaf mustarak. Wakaf ahli berarti manfaat, penerima manfaat, atau mauquf alainya adalah tertentu, golongan tertentu, bisa keluarga, bisa kelompok, gitu ya. Kemudian wakaf khairi, saya wakafkan tanah ini untuk sebesar-besarnya kemanfaatan umum atau masyarakat. Dan kembali di wakaf ahli atau wakaf zuri, ini ada perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah ijtima ulama di masing-masing negara berbeda. Contohnya di Indonesia, wakaf ahli atau wakaf zuri ini bisa selamanya. Jadi saya wakafkan sekolah ini untuk kelompok Nahdiyin, atau saya wakafkan sekolah ini untuk keluarga keturunan Imam Teguh Sabtono, gitu ya. Boleh nggak? Boleh, karena ada beberapa presiden pada saat periode-periode dahulu sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah di Mesir. Di Mesir, wakaf ahli itu hanya boleh 3 periode, 3 turunan. Jadi pada saat saya, kemudian anak saya, cucu, setelah cicit, dia harus berubah menjadi wakaf khairi. Tapi di kita, itu wakaf ahli masih pendapat ulama, ya sudah, selamanya menjadi wakaf ahli. Gitu ya. Nah, apa dasar daripada ulama-ulama Mesir menyatakan bahwa wakaf ahli itu ada maksimalnya? Sekali lagi, pendekatannya adalah pendekatan kemaslahatan, gitu ya. Jadi atas dasar maslahah. Karena sekali lagi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa yang harus dijaga itu kan asetnya, sementara penerima manfaatnya itu boleh siapa saja, gitu ya. Nah, kalau misalkan boleh siapa saja, bahkan wakaf itu dalam prakteknya penerimanya boleh bukan manusia, gitu ya, seperti konservasi alam dan seterusnya. Maka boleh seperti manusia saja, bukan manusia saja boleh. Bagaimana kalau tadi wakaf ahli yang tadinya keluarga kita perbesar, nggak boleh dong terus-menerusnya keluarga. Kita geser menjadi kemanfaatan khairi. Yang penting asetnya itu bisa dijaga. Kemudian yang berikutnya dari sisi waktu temporer. Wakafnya ada kenal wakaf mu'abad dan wakaf mu'aqqad, gitu ya. Mu'abad artinya abadi selamanya dan mu'aqqad sifatnya temporer. Nah, kembali di sini ada perbedaan lagi, gitu ya. Kelompok mazhab Syafi'i tidak mengenal yang namanya wakaf mu'aqqad sementara. Katanya wakaf itu seluruhnya adalah abadi, gitu ya. Nah, sementara wakaf mu'aqqad itu sangat populer di mazhab Hanafi, gitu ya.
dan mazhab Hambali. Kenapa? Ya tadi gitu ya. Saya sebenarnya ingin berwakaf gitu ya dengan segala yang saya miliki. Tetapi kepentingan saya terhadap aset tersebut itu baru 10 tahun lagi, baru 5 tahun lagi. Nah, kalau selama periode menunggu tersebut tidak ada kemanfaatannya, kenapa tidak saya wakafkan saja, gitu ya? Nah, sementara satu sisi saya ada agenda dengan aset tersebut. Oh, saya ada rencana membangun aset itu menjadi sebuah kebun, gitu ya, atau sebuah usaha. Tetapi uang saya itu baru setelah saya terima menjadi pensiun, mendapatkan uang pensiun, saya baru akan bangun ruko. Tetapi saya masih aktif daripada tanah itu kosong di pinggir jalan, tidak ada yang memanfaatkan, ya sudah saya wakafkan saja sampai dengan saya usia 55 atau 60 tahun pada saat saya pensiun. Itu boleh. Kalau itu mazhab Hanafi. Nah, kemudian dampaknya apa? Di Indonesia, akhirnya kita kembali lagi bertanya ya kepada ijtihad ulama, fatwa. Nah, sementara fatwa DSN MUI itu menyebutkan wakaf boleh temporer, tetapi hanya saat ini adalah wakaf uang saja yang sifatnya temporer. Sementara wakaf tanah dan seterusnya harus sifatnya abadi. Baik, kemudian berikutnya penggunaannya. Penggunaannya ada yang langsung bisa digunakan, mubashir atau zati, dan ada yang istismari atau mistismari. Yaitu harus diinvestasikan terlebih dahulu, baru keluar manfaatnya, itu mistismari. Kalau mubashir atau zati, ya langsung bisa dipakai. Saya mewakafkan masjid, masjidnya sudah jadi, ya silakan langsung dipakai. Saya mewakafkan tanah untuk makam, bisa langsung dipakai. Tetapi kalau saya mewakafkan uang, nah ini dia, baru berikutnya masuk wakaf uang, maka namanya wakafnya wakaf uang, gitu ya. Artinya uangnya dijaga nilainya, atau yang lagi rame, misalkan wakaf emas, gitu ya. Ini kan lagi rame yang kasus dinar dirham di Depok, nanti mungkin di penutup saya akan sampaikan sedikit saja kita terkait dengan itu. Nah, wakaf emas, maka emas itu tidak akan keluar manfaatnya kalau tidak diinvestasikan. Emas itu begitu diwakafkan, kalau dipelototin terus, itu tidak akan keluar manfaatnya. Maka mau tidak mau emas itu harus dijual, gitu ya, baru keluar manfaatnya. Nah, itu yang namanya mistismari. Kemudian jenis bendanya aset tetap, aset bergerak, dan uang. Baik, sekarang kita masuk yang populer saat ini yang sering ditanyakan adalah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Sekaligus menjawab pertanyaan, kalau wakaf uang, lantas dikemanakan uangnya? Ya, bedakan antara pokok wakafnya dengan manfaatnya. Baik, sekarang saya akan bahas tentang wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang, berarti aset wakafnya adalah uang itu sendiri. Tetapi kalau wakaf melalui uang, ya lihat ikrar wakafnya. Uangnya dipakai buat apa? Gitu ya. Ada yang dipakai buat masjid. Oh, panitia masjid membuat program wakaf masjid per meter 3,5 juta rupiah. Maka saya menyerahkan uang 3,5 juta rupiah. Itu namanya wakaf melalui uang. Karena pada dasarnya wakaf saya adalah masjid. Gitu ya. Aset wakafnya apa? Apakah uangnya? Bukan. Aset wakafnya adalah masjidnya, gitu ya. Meskipun di dalam masjid itu hanya saya mengatakan 1 meter persegi, entah di mana yang punya saya. Apakah 1 meter perseginya ada di saf pertama, apakah ada di teras, apakah nggak bisa, itu udah di mix, gitu ya, sudah di mix. Tapi wakaf saya adalah masjid, bukan 3,5 juta rupiah. Nah, atas dasar itu, maka aset wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Dan wakaf melalui uang ini apakah bisa produktif? Bisa. Jadi wakaf uang itu bisa yang sifatnya sosial, gitu ya, juga yang bisa bersifat produktif. Contoh, kita sepakat nih alumni, misalkan alumni IPB, jurusan agribisnis, kumpul-kumpul, yuk kapan lagi kita memiliki aset yang memberikan pahala sampai dengan pada saat kita nanti di akhirat. Oh ya, bagaimana kalau kita karena punya background pertanian, bagaimana kalau kita membangun kebun? Oke, per meter kebunnya itu misalkan 1 juta rupiah. Yuk kita kumpul-kumpul uang untuk kita bangun kebun. Maka kumpul-kumpullah kita uang
1 jutaan, ada yang 5 juta berarti 5 meter persegi, ada yang 10 juta berarti 10 meter persegi gitu ya. Kemudian dibelikanlah kebun. Kalau saya di sini aset produktifnya bisa kebun, bisa hotel gitu ya. Bisa hotel. Maka aset wakafnya adalah hotel gitu. Jadi inilah yang namanya wakaf melalui uang. Hotel tersebut atau kebun tersebut tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dihibahkan. Nah, baik aset tersebut, maka manfaatnya sudah keluar. Manfaatnya bisa dipakai sholat, manfaatnya bisa dipakai makam, sementara hotel atau kebun itu manfaatnya bisa panen, bisa mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itulah yang diberikan kepada maquf alaih. Nah, berikutnya wakaf uang. Wakaf uang, maka kita sepakat ya, kita kumpul-kumpul yuk modal. Nanti modalnya bisa diputar. Nah, dari situ keluar manfaatnya. Nah, manfaatnya itulah yang diberikan kepada maquf alaih. Maka ikrar wakafnya adalah wakaf uang. Dan aset wakafnya adalah uang atau investasi. Nah, maka nilai uang atau nilai investasinya inilah yang harus dijaga keabadiannya, gitu ya. Dijaga supaya terus bisa mengalirkan manfaat. Nah, dari sini maka kita berembuk. Siapa yang berembuk? Si nazir pastinya, ya, yang mengelola asetnya. Nah, si nazir ini berpikir, oh ternyata di kepengurusan kita banyak yang anak IPB. Ya sudah, bagaimana kalau kita investasikan ke kebun? Maka kebun itulah menjadi investasi daripada aset wakaf uang. Apakah kebun ini boleh dijual? Boleh. Ya. Di tengah jalan kebunnya itu ditaksir sama pengembang misalkan, karena kebunnya udah mepet ke Bintaro gitu ya, dan sudah menjadi tidak lagi ekonomis gitu ya, karena punya kebun di Bintaro yang per meternya sudah 5 juta, sementara tanah di atasnya hanya menghasilkan kecil sekali, ditaksir sama pengembang. Boleh nggak dijual? Boleh. Karena aset wakafnya itu bukanlah kebunnya, tetapi aset wakafnya adalah investasinya. Nah, itu kalau si nazir memiliki kemampuan pengelolaan langsung. Tetapi kalau nazirnya tidak memiliki kemampuan dan dia harus menjaga nilai tunai daripada investasi tersebut, maka pilihannya adalah indirect investment. Ya sudah, apa yang aman ya, karena kita nggak punya keahlian. Ya udah, paling gampang adalah depositokan saja ke bank syariah, gitu ya. Nah, nanti dari bank syariah ada margin bagi hasilnya, itu yang diberikan. Nah, kalau berikutnya boleh kita, nah ini kebetulan nih ditawarkan oleh pemerintah mengeluarkan sukuk wakaf. Ya sudahlah, dibelikanlah sukuk wakaf, gitu ya. Sukuk wakaf itu ada marginnya. Maka marginnya itulah yang diberikan kepada maquf alaih. Nah, adapun uang sukuk wakaf ya akan digunakan oleh pemerintah untuk hal-hal yang tidak boleh bertentangan dengan syar'i, itu ininya, akadnya gitu ya. Ya, pastinya sukuk itu sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan pemerintah sudah berakad bahwa investasi daripada uang yang diperoleh itu bukan investasi lagi, karena investasinya di sini, pemanfaatan daripada uang yang digunakan tersebut pastinya tidak boleh melanggar. Nah, melanggar hukum-hukum syar'i. Pada saat sudah jatuh tempo, maka uang itu kembali lagi, ya, kuponnya atau sukuknya 5 tahun, jatuh tempo kembali lagi ke nazir. Nah, tinggal nazir melihat apakah akadnya ini akad muakkad apa akad muabad. Kalau akad muabad selamanya, silakan nazir berpikir kembali untuk berinvestasi kembali. Mau ditaruh di mana lagi nih? Ini yang dari sukuk udah pulang nih, udah pulang 5 tahun. Mau ditaruh di mana lagi? Deposito boleh, beli saham saja boleh, sejauh sahamnya saham-saham syariah. Ya. Nah, kalau dia itu muabad, kalau dia mau akad dan sudah habis jatuh temponya dan ternyata ikrar dari wakif itu ternyata temporer, maka kembali lagi ke sini, gitu ya, kembali lagi kepada wakif. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Nah, berikutnya ini yang kemarin menjadi agak ramai gitu ya. Ternyata tidak semua mazhab membolehkan wakaf uang, ya.
Dan memang sejarahnya wakaf uang itu mencapai puncaknya justru di era Utsmani. Tetapi praktek wakaf uang ini sudah ada atau sudah dipraktekkan atau sudah dianjurkan oleh Imam Al-Zuhri, ya. Ini adalah ulama tabi'in, ya, 124 Hijriah. Beliau, ya, 124 Hijriah adalah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi kodifikasi hadis yang manfaatkan dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah. Jadi Imam Zuhri ini 124 Hijriah, beliau adalah ulama tabi'in, berarti beliau masih sempat bertemu dengan para sahabat, itu menganjurkan adanya wakaf dinar dan dirham yang digunakan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Bagaimana caranya? Kan wakaf dinar, katanya wakaf dinar dirham, berarti wakaf uangnya. Jadi asetnya adalah uangnya. Dia bukan mengatakan bahwa wakaf masjid, wakaf sekolah gitu ya, wakaf madrasah, tetapi wakaf dinar dan dirham. Caranya seperti apa? Dia pun menyebutkan caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya. Artinya modal usahanya itu dipinjamkan dengan akad-akad tijaroh, ya, dengan akad-akad tijaroh, dengan akad-akad dagang, dengan akad-akad komersial, sehingga dengan akad-akad komersial bagi hasil, murabahah dan seterusnya, ada bagi hasilnya, dan bagi hasilnya itulah, keuntungannya itulah yang dipakai untuk membangun sarana dakwah, sosial, pendidikan umat Islam. Sehingga ada beberapa penelitian pada era Turki Utsmani, lembaga-lembaga dakwah inilah yang lembaga-lembaga wakaf inilah yang sebenarnya berperan sebagaimana layaknya bank. Dan itulah sebabnya saya sering mengkampanyekan bank syariah itu harusnya bertindak sebagai nazir-nazir daripada wakaf uang. Kemudian berikutnya, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakannya dan sulit mengakalkan zatnya. Ya. Jadi pada saat orang ngasih dinar dirham, ya bagaimana jaga kekekalan zatnya? Dia kan akan lenyap kalau dibelanjakan. Di samping itu uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang kan berubah fungsi uang sebagai standar harga. Ya, kekhawatiran untuk menjadi riba kalau disewakan, ya, artinya membungakan uang. Nah, sekali lagi ini yang buat teman-teman makanya wakaf ini enaknya memang menarik belajar wakaf ini karena tidak mungkin orang belajar wakaf akhirnya tidak belajar ekonomi syariah. Bedanya adalah kalau kita meminjamkan uang itu riba, ya. Kalau kita meminjamkan uang akadnya harus qard, ya, namanya meminjamkan uang. Nah, sementara di sini kalau wakafnya uang berarti harus dijaga uangnya. Sehingga kalau dijaga uangnya, maka yang dipinjamkan adalah uangnya. Pada saat dipinjamkan uangnya, maka menjadi riba, gitu ya. Pinjam uang kok ada kembaliannya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah mazhab Hanafi, gitu ya. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi uruf atau adat kebiasaan di kalangan masyarakat. Nah, yang dimaksud menjadi uruf itu adalah karena dari 4 imam mazhab ini hanya Imam Hanafi yang memiliki background pengusaha atau pedagang. Nah, di kalangan pengusaha atau pedagang memang bukan meminjamkan uang. Yang ada itu adalah kongsi, yang ada itu adalah bersyirkah, yang ada itu adalah berbisnis, sewa-menyewa gitu ya. Sewa-menyewa itu berarti ijaroh, kemudian jual beli itu berarti murabahah, berkongsi, bersyirkah itu bisa mudarabah atau musyarakah. Jadi tidak meminjamkan uang. Apakah uang itu bisa dijaga keabadiannya atau zatnya? Secara zat itu tidak bisa, tetapi nilai tunai atau manfaatnya bisa. Sementara Imam Hanafi menyatakan, loh, yang harus dijaga itu adalah kemanfaatannya, gitu ya. Maka Imam Hanafi itu membolehkan dan mazhab Maliki juga membolehkan. Mohon maaf saya tadi salah di depan. Salahnya itu tadi saya menyebut Hanafi dan Hambali.
yang membolehkan tuh Hanafi dan Maliki, ya. Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan. Sementara mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf uang. Penjelasannya dalam kitab Al-Mudawanah mengenai penggunaan wakaf uang, yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman sebagaimana dilaksanakan oleh Imam Al-Zuhri. Nah, bagaimana dengan DSN MUI gitu ya? Jadi, meski tidak semua mazhab menerima konsep wakaf uang, namun atas dasar kemaslahatan, Komisi Fatwa MUI membolehkan wakaf uang sejauh pemanfaatannya disalurkan pada hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nah, tadi dikatakan oleh Imam Hanafi sejauh tadi uruf kebiasaan. Ya, Imam Hanafi tidak menyalahkan Imam Syafi'i maupun Hambali. Ya, mungkin Imam Hanafi mengatakan ya karena Imam Syafi'i dan Hambali kan bukan seorang pedagang. Dan pada saat itu memang sebagian besar mayoritas profesi adalah misalkan petani dan seterusnya. Tetapi kalau di kelompok pedagang sudah biasa yang namanya modal itu pasti kekal, tetap. Nggak mungkin seorang pengusaha itu tidak menjaga modalnya. Nah, itu yang dikatakan tadi uruf atau kebiasaan. Dan tidak ada saling salah menyalahkan di antara para imam mazhab ini gitu. Tapi sekali lagi mereka semua sepakat ini ijtihad. Dan mereka semua sepakat harus dijaga kelestarian dari kemanfaatannya gitu ya. Nah, cuman yang satu kelestarian kemanfaatan dari benar-benar bendanya gitu ya. Sementara yang satu lebih ke arah kelestarian dari kemanfaatannya. Nah, kemudian untuk fatwa MUI sudah keluar tahun 2002. Ini juga sekaligus meniadakan janganlah kita prejudice gitu ya. Janganlah kita suuzon gitu ya bahwa fatwa MUI ini jauh dikeluarkan sebelum periode presiden yang sekarang gitu ya. Jadi tentang wakaf uang ini sudah ada tahun 2002. Jadi wakaf uang, kes wakaf atau wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seorang kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi uang tunainya itu menjadi aset wakaf, kemudian termasuk di dalam wakaf tunai ini boleh wakaf surat berharga, saham, itu dianalogikan dengan wakaf uang. Jadi wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwariskan. Jadi clear terkait dengan wakaf uang, aset wakafnya adalah uangnya. Nah, bagaimana perkembangan skema wakaf uang? Kalau kita bicara zaman Imam Malik, ya karena Imam Malik ini kemudian merefer kepada Imam Zufar, maka polanya seperti ini. Kita berwakaf uang oleh nazir, uang tersebut langsung diberikan kepada makuf alai dengan catatan, wahai makuf alai, ini uang wakaf ya, harus dijaga, tidak boleh hilang, ya, tidak boleh berkurang. Silakan digunakan manfaatnya, ya. Nanti kalau sudah misalkan setahun, setelah saya lihat, bisnis Anda akan balik modal setahun balikin ya, gitu ya. Nah, jadi uangnya kembali lagi ke nazir sehingga bisa dijaga kelestariannya. Jadi pinjamannya langsung, ya, pinjamannya langsung. Nah, adapun dalam perjalanan waktu ternyata makin lama ini menjadi tidak mulus. Kenapa? Ya, satu sisi kita harus diketahui adanya dekadensi daripada keimanan ketauhidan masyarakat. Sehingga pada saat ini uang wakaf dan tidak ada margin dan orang tahu ini kan uang sosial bukan bisnis, maka yang di sini misalkan makainya sembrono meskipun tidak ada niatan untuk tidak membayar, tetapi karena merasa tidak ada marginnya dampaknya menjadi sembrono sehingga lama-kelamaan uang ini tidak kembali gitu. Kemudian diperbaiki oleh ada periode terutama model seperti ini adalah model Turki Utsmani yang kemudian diadopsi hingga sampai saat ini. Caranya seperti apa? Daripada kita langsung kepada makuf alai, bagaimana kalau untuk menjaga kelestariannya, uang yang kita peroleh dari wakif, dikelola oleh nazir, diinvestasikan dulu kepada bisnis yang kira-kira terjaga. Ya, bisa berupa quality institution,
bisa berupa korporasi besar, quality institution itu bisa negara, bisa apapun pokoknya yang resikonya rendah karena terjaga dengan baik, administrasinya bagus, terawasi, maka dia menghasilkan margin bagi hasil. Margin bagi hasilnya inilah yang kemudian diberikan kepada mauquf alaih. Tetapi kali ini bukan pinjaman, ya. Silakan Anda pakai. Ya, misalkan ya sudah pakai aja gitu ya. Dan ini tidak perlu dikembalikan karena marginnya itu nilai pokoknya sudah terjaga di quality institution. Baik. Dan inilah yang dipakai terkait dengan wakaf uang, gerakan nasional wakaf uang, polanya seperti ini. Nazir, kemudian berinvestasi, boleh di deposito, boleh ke sukuk negara atau apapun, kemudian uangnya kembali, pokoknya terjaga, tetapi imbal hasilnya inilah yang diberikan kepada mauquf alaih. Nah, sekarang masuk pertanyaan tadi, jadi jelas ya siapa kemana uang wakafnya. Ya kalau diberikan sukuk negara ya kita tinggal lihat proposal sukuknya apa. Ada yang infrastruktur mungkin, ada yang pembiayaan negara secara umum dan seterusnya. Tetapi sekali lagi manfaat dari uang itu tidak digunakan oleh negara. Manfaatnya tetap kepada mauquf alaih. Dan uang itu akan kembali, ya, uang itu akan kembali. Baik, berikutnya adalah terkait dengan gerakan nasional wakaf uang. Hal yang sama itu sudah pernah dilakukan oleh Pak SBY 10 tahun yang lalu di 2010 gitu ya. Sementara dilakukan kembali, dicanangkan kembali oleh Pak Jokowi tanggal 25 Januari yang lalu gitu ya. Cuman bedanya yang satu sepi. Jadi dari pengalaman saya tidak melihat catatan wakaf uang di BWI sejak diluncurkan oleh Pak SBY di 2010 itu tidak ada pergerakan wakaf uang yang signifikan di negara ini. Nah, sementara yang di sini sama-sama tidak ada pergerakan yang signifikan, tapi yang signifikan adalah protesnya, kecamannya dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah himbauan pemerintah kepada masyarakat. Jadi tetap kalau saya hanya melihat ke lagunya, ya, songnya. Kalau singernya ya teman-teman lah yang lebih tahu. Saya tidak mau terjebak ke polemik siapa singernya. Nah, intinya adalah perjalanan sejarah wakaf gitu ya. Ini terbukti berperan sebagai social safety net bila terjadi economic shock. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, zakat, infak, sedekah, wakaf itu pada saat terjadi economic shock, mau tahun 98, mau tahun 2010, mau yang sekarang pada saat pandemik, itu berperan sangat besar sekali, ya. Yang jadi masalah itu memang sejak kita bukan merupakan negara Islam dan tidak memiliki Baitul Mal sebagaimana layaknya kekhalifahan, pada saat kekhalifahan memang namanya ziswaf itu masuk ke dalam mainstream ekonomi negara. Sehingga negara bisa mengetahui secara persis tentang berapa besar zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan inilah yang dipakai memang pada saat shock, ekonomi shock gitu ya. Pendapatan warganya turun dan seterusnya, maka social safety net inilah yang menjaga, ya. Bagaimana Umar mengeluarkan cadangan gandum untuk keluarga miskin pada saat terjadi paceklik, ya, pada saat beliau belusukan dan seterusnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ziswaf masuk ke dalam mainstream sistem ekonomi negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Nah, tetapi berikutnya, karena negara Indonesia bukan negara Islam dan sistemnya bukan kekhalifahan, tidak memiliki konsep Baitul Mal, maka yang tercatat di dalam sistem keuangan Indonesia hanya sistem ekonomi formal. Sementara ekonomi sosial, khususnya adalah filantropi Islam, ini tidak tercatat, tetapi terbukti, ya, tidak tercatat tetapi terbukti. Nah, sehingga pada saat Bank Indonesia diberikan salah satu tugas Bank Indonesia itu kan adalah menjaga nilai tukar, kemudian inflasi, dan berikutnya adalah stabilitas. Nah, pada stabilitas maka semua orang di Indonesia juga menyadari bahwa peran ziswaf ini tinggi sekali, ya. Tetapi sekali lagi tidak atau belum
terpantau besarnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik ya. Polemiknya misalkan ya giliran sistemnya nggak mau dipakai, tetapi uangnya mau dilihat atau mau dikelola gitu ya. Ini yang menjadi polemik. Nah, itu silahkan nanti ngaji, tetapi mungkin ngajinya nggak ke saya terus terang ilmu yang itunya belum masuk. Nah, berikutnya ini ya, selalu ada hikmah di setiap peristiwa. Ini sengaja saya ambil yang sangat viral, Bolot versus Malih gitu ya. Terlepas daripada pro kontra tentang GNWU yang diluncurkan pemerintah, faktanya wakaf kini menjadi fokus perhatian masyarakat. Jadi ini selalu ada hikmah bahwa apa yang peristiwa yang kita alami sekarang ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun yang lalu gitu ya. Artinya sayang kalau ribut-ribut ini tidak bisa dijadikan momentum buat orang-orang beriman gitu ya. Kapan lagi belajar wakaf gitu ya. Nah, jadi faktanya wakaf ini menjadi fokus perhatian masyarakat. Ini adalah kembali harusnya kita harus bisa menangkap signal langit yang ingin disampaikan kepada Allah dari peristiwa kemarin. Dan hal ini berdampak positif mengingat literasi wakaf masyarakat masih rendah. Berikutnya, pengawasan akan penggunaan wakaf akan menjadi sorotan masyarakat. Ini juga, saya sih berterima kasih, pasti berarti dengan kejadian kemarin, masyarakat kembali akan menanyakan kepada nazirnya, gitu ya. Bagaimana dengan kinerja aset wakaf saya? Tantangan bagi nazir untuk menerapkan prinsip transparansi dan tertib laporan untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, kita bisa bayangkan kalau di negara-negara Islam itu tadi ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, bagaimana kalau terjadi negara-negara Eropa? Apalagi negara Eropa tidak mengenal extended family. Ya, ini kejadian pada saat krisis 2010 di mana dialami oleh keluarga-keluarga teman-teman saya yang tinggal di Eropa yang sudah berkeluarga dengan penduduk sana asli gitu ya, suaminya orang Jerman, orang Belanda, terutama orang Jerman. Dia tidak mengenal extended family. Pada saat dia itu dipecat atau PHK, maka sang suami hanya murni mengandalkan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Dia tidak bisa lagi pulang ke orang tuanya, gitu ya. Tidak bisa lagi pulang ke kampungnya. Nah, sementara di Indonesia itu mengenal extended family. Pada saat di PHK, dia masih kembali bisa pulang ke rumah orang tuanya, yang orang tuanya masih memiliki kebun dan seterusnya. Atau pulang ke kampungnya, yang sanak keluarganya kemudian menerimanya untuk bisa memberi makan nafkah keluarganya. Tetapi kalau di Eropa, enggak. Dia pada saat terjadi krisis, itu semata-mata mengandalkan paket bantuan dari negara. Dan kalau negaranya gagal, maka terjadilah chaos dan seterusnya. Nah, jadi kembali disinilah peran kalau dalam Islam sudah mengatur. Pada saat terjadi shock, maka peran ziswaf lah yang mengambil posisi penting, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, di sisi lain pasti regulator akan meningkatkan standar kapabilitas nazir melalui program sertifikasi. Jadi sebentar lagi mungkin akan keluar sertifikasi nazir. Harus memiliki kapabilitas tertentu. Nazir yang tidak memiliki kapabilitas menjadi manajer investasi, harusnya dia tidak boleh diberikan izin sebagai nazir wakaf uang. Berikutnya adalah kemungkinan perubahan-perubahan peraturan perwakafan. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, kita berharap mudah-mudahan yang timbul itu sisi baiknya. Saat ini belum ada aturan pajak tentang wakaf. Kalau orang mewakafkan tanah, apakah dikenakan pajak? Ya. Dan tadi apabila orang mewakafkan depositonya selama 5 tahun gitu ya, atau 1 tahun, marginnya harusnya saat ini ya karena tunduk dengan margin ketentuan margin deposito, maka dia harus kena pajak. Tetapi seharusnya pemerintah dengan kasus seperti ini bersikap dan yang kita harapkan sikapnya itu adalah pembebasan pajak terhadap aset-aset wakaf. Baik, nah berikutnya pertanyaan. Bolehkah wakaf untuk keperluan infrastruktur? Ya. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 72. Innallazina amanu wa hajiru
wajahidu fi amwalihim, ya, wa anfus, ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan amwal, dengan hartanya, dan dengan anfus, dengan jiwanya. Jadi sebelum kita bisa ngaku siap berjihad, ya, berjihad dengan nyawa, pertanyaannya adalah apakah kita siap berjihad dengan harta? Dan ini adalah pertanyaan besar terkait dengan kesiapan kita untuk sanggup berwakaf. Bolehkah wakaf untuk keperluan infrastruktur? Ini yang saya sampaikan. Jangankan infrastruktur. Ini ada satu kisah, ya, dalam perang Tabuk. Adalah perang yang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah melawan Romawi. Ya. Kisahnya adalah sebelumnya ada utusan yang dikirim oleh Rasulullah untuk berkirim kepada raja, saya lupa namanya, yang ada di Tabuk, ya, itu daerah perbatasan pada saat itu, di mana sebelahnya adalah wilayah yang masih dikuasai oleh Romawi. Kemudian utusan itu dibunuh. Pada saat tahu utusan itu dibunuh, maka Rasulullah memerintahkan 3.000 pasukannya untuk istilahnya menyerang, ya, untuk memberikan sikap, ya, sikap kaum muslimin terhadap apa yang dilakukan oleh raja yang menjadi kuasa daripada kekaisaran Romawi Timur. Nah, pada saat selesai memberikan pelajaran, pulang, Romawi Timur mendengar itu, emperornya, kantor pusatnya, gitu ya, kemudian kantor pusatnya berapa tahun kemudian menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Nah, pada saat itu kondisinya adalah kas negara lagi kosong. Nah, ini juga sekaligus menjawab beberapa teman menanyakan, apakah kas kosong itu adalah ukuran keberhasilan pemerintahan? Saya katakan belum tentu. Tergantung kas kosongnya buat apa. Jadi pertanyaannya adalah lebih ke arah, sekali lagi, Islam itu tidak pernah menilai tentang angkanya. Ya, sama kayak perusahaan. Perusahaan untung apakah dianggap baik dan perusahaan rugi dianggap buruk? Saya mengatakan juga tidak demikian, gitu ya. Ya, karena kembali kita ke surat Al-Fajr ayat 15-22 tentang Allah mengatakan tidak sedang memuliakan orang yang sedang dilimpahkan rezeki dan tidak sedang menghinakan, kecuali tadi, ya, tidak mencintai anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, mencampur harta halal dan haram, mencintai harta secara berlebihan, gitu ya. Jadi kembali, kalau negara itu refleksi dari kepada kehidupan warganya, maka boleh jadi kas negara itu kosong, ya, sejauh tadi digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat. Nah, pada saat mendengar pasukan Romawi tengah menyiapkan pasukan besar untuk menghancurkan Madinah, maka Rasulullah mengumpulkan. Pada saat itu Rasulullah sudah di Madinah, sudah juga berfungsi sebagai pimpinan negara, gitu ya. Dia menyatakan kita harus segera membentuk pasukan yang cukup besar, ya, yang mungkin adalah yang terbesar yang pernah kita miliki dari semua perang yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kondisi saat ini negara kas lagi kosong. Nah, pada saat itulah tercipta atau terjadi kisah-kisah epik, kisah-kisah heroik tentang jihad harta. Maka muncullah Utsman yang menyatakan bahwa saya berwakaf, ya, 1.000 unta beserta perlengkapannya. Dan 1.000 unta itu nanti kemudian dalam sejarahnya menjadi 1/3 dari pasukan yang terdiri dari 3.000 unta dan 30.000 orang. Ya, satu unta itu 10 orang, dan waktu itu saya lupa julukannya adalah pasukan miskin. Kenapa? Karena satu unta itu didampingi oleh 10 orang, jadi gantian naiknya. Gitu ya. Sementara pasukan yang sana, ya mungkin satu orang satu kendaraan. Nah, tetapi tadi terbentuk 30.000 pasukan yang dalam kondisi kas yang lagi kosong. Kisah heroik berikutnya adalah Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya.
Dan itulah dialog yang pada saat itu dikatakan, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu adalah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Umar dengan setengah hartanya. Artinya, cerita-cerita tentang infak dan wakaf itu cerita-cerita tentang jihad harta. Cerita-cerita tentang perjuangan. Ya. Demikian pula perjuangan-perjuangan yang lain. Gitu. Intinya apa? Dan di sini, meskipun tidak disebutkan, hanya menyebutkan infak saja, ya infak saja, tetapi beberapa literasi yang saya baca, meskipun kalimat infak, sekali lagi karena tadi wakaf itu bukanlah terminologi yang standar sebenarnya karena tidak ada rujukannya, tetapi kalau dilihat akadnya itu sebenarnya adalah akad wakaf. Ya. Kenapa akad wakaf? Karena di situ disebutkan ada sahabat yang menyerahkan, yang sudah sepuh-sepuh, menyerahkan tombaknya, menyerahkan pedangnya, menyerahkan perisainya, dan seterusnya. Buat mereka yang sepuh, cacat, dan seterusnya. Artinya apa? Menyerahkan di situ artinya dia melepaskan hak. Beda kalau dia meminjamkan. Nah, di Islam itu clear sekali. Setiap akad itu jelas. Kalau meminjamkan berarti ada kewajiban untuk mengembalikan. Ya, ada kewajiban untuk mengembalikan. Nah, tetapi sekali lagi pada saat kita perang, kita nggak tahu apakah pedang itu akan patah, apakah perisai itu tidak akan koyak, apakah bahkan ya saya itu akan kembali hidup ulang. Jangankan kuda dan pedang yang saya pakai kalau itu pinjaman. Saya sendiri nggak tahu apakah saya bisa pulang atau tidak. Maka beberapa literasi yang saya baca itu menyebutkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa sahabat mewakafkan kuda untuk berperang, mewakafkan pedang untuk berperang. Kenapa wakaf? Karena pada saat itu dia putuskan kepemilikannya. Jadi wahai Allah, saya lepas kepemilikan saya, sehingga itu bukan pinjaman. Nah, tetapi pada saat dia berhasil pulang selamat, maka kuda dan pedang tersebut akan kembali ke saya dengan apapun bentuknya, tanpa ada kewajiban daripada sang peminjam untuk mengembalikannya pada posisi semula. Dan kalau nggak kembali, nggak apa-apa juga, karena sudah putus kepemilikannya. Nah, disinilah kemudian yang saya katakan, cerita tentang epik Abu Bakar, Umar, dan Utsman tadi menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, jadi asbabun nuzulnya, maka turunlah ayat ini yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah tentang ayat Al-Baqarah 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya atau menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Artinya apa? Jangankan infrastruktur, untuk membangun sebuah militer, army pun itu dimungkinkan. Ya, jadi kalau dulu kan kuda, panah, tombak. Kalau sekarang ya bicaranya adalah wakaf untuk membeli F-16, wakaf untuk membeli roket, wakaf untuk membeli, boleh gitu ya. Sejauh tadi dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya syar'i. Jadi sekali lagi, apabila negara membutuhkan untuk kemaslahatan umatnya, untuk menjaga kedaulatan, izah umatnya gitu ya, dalam sebuah pertempuran melawan hak dan batil, insya Allah orang-orang yang beriman itu akan terpanggil. Jangankan memberikan amwal, anfus saja dia berikan gitu kan. Jangankan memberikan harta, jiwa saja dia berikan. Kembali lagi, Umar Abdul Aziz, ini juga slide yang sebelumnya. Ya, bagaimana wakaf dari istrinya dalam bentuk perhiasan. Nah, ini juga saya hanya sampaikan tentang triangle keabadian. Bahwa apabila segitiga keabadian, apabila anak Adam itu wafat, maka putuslah amalannya kecuali 3 hal. Apa itu? Yaitu segitiga keabadian. Amal jariah itu adalah wakaf, kemudian anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, saya mau singgung tentang Umar Abdul Aziz, cerita tentang anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh itu akan memberikan keabadian? Ini saya ambil contoh adalah cerita Umar Abdul Aziz adalah cicit daripada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab
pada saat suatu hari dalam program belusukannya mendengar ada ribut-ribut, di mana ada seorang gadis yang menolak perintah orang tuanya untuk mencampur susu dengan air. Ya. Jadi pokoknya ya biasalah ribut. Kenapa sih nggak mau? Ya jangan gitu dong, Bunda, segala macam. Akhirnya terseliplah bahwa ya mungkin orang lain, pembeli kita tidak tahu, tapi Allah pasti tahu kita mencampur. Nah, terdengarlah oleh Umar. Dan itu adalah seorang gadis. Maka nggak lama kemudian, Umar memerintahkan anaknya Hashim, kalau kamu cari istri, pinanglah dia. Gitu ya. Karena tadi ada seorang anak yang tidak mau mengerjakan perintah orang tua karena ketahuitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah Asim dengan wanita ini. Dari wanita ini maka lahirlah seorang anak perempuan namanya Laila. Dan Laila itulah ibu daripada Umar Abdul Aziz. Nah, jadi tadi insya Allah kalau kita mendidik anak soleh akan melahirkan anak soleh berikutnya entah di periode yang mana gitu ya. Dan ilmu juga demikian, dan sekarang amal jariah, wakaf. Nah, Umar Abdul Aziz istrinya ya itu adalah dari kelompok sama, dua-duanya terah biru. Istrinya bahkan lebih kaya raya daripada Umar Abdul Aziz. Begitu kayanya, kata disebutkan istrinya begitu kayanya sampai memiliki jutaan dinar pada saat jutaan dinar dan dirham pada saat beliau mewakafkan. Jadi pada saat Umar Abdul Aziz menerima baiat dia sebagai khalifah, karena pada saat itu negara lagi krisis kepemimpinan juga, kemudian Umar Abdul Aziz menerima baiat, mereka berunding pada istrinya apa permasalahan pertama yang dihadapi. Permasalahan pertama yang dihadapi oleh Umar Abdul Aziz adalah yang menjadi ganjalan buat kita atau buat saya untuk menyelenggarakan kepemimpinan ini adalah harta kita yang banyak. Dan inilah kalimat yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi dan juga ada di beberapa kitab yang lain, yaitu kalimat kembalikan seluruh perhiasan dan harta pribadimu ke kas negara atau kita lebih baik cerai. Istrinya mengatakan tadi, demi Allah aku tidak memiliki pendamping lebih mulia daripadamu ya Amirul Mukminin, inilah emas permata dan seluruh perhiasanku. Dan dari situlah terbangun sebuah saluran air di Arafah yang diberikan nama istri daripada Umar Abdul Aziz. Nama istrinya Fatimah. Ya, istri daripada Umar Abdul Aziz. Jadi istri dari Umar Abdul Aziz ini harusnya diangkat sebagai tokoh gerakan istri sadar jabatan suami, gitu ya. Ini langka, nggak ada yang kayak gini sekarang, gitu ya. Yang ada itu adalah istri malah ikut membeli Hermes dan Louis Vuitton dari income suaminya yang pejabat. Jadi infrastruktur itu kan zaman dulu Pak. Oke, kita ambil yang paling modern ya. Pada tahun 1900-an ini juga kalau saya ceritakan ini banyak tidak diceritakan. Kenapa banyak tidak diceritakan? Karena musuh Islam khawatir wakaf ini bangkit kembali. Dan kenapa saya sangat bersemangat terkait dengan wakaf? Jangan-jangan ini adalah pintu ya daripada kebangkitan umat, kebangkitan Islam sebagai janji Allah yang nanti memang akhir zaman ini akan ditutup oleh kejayaan Islam kembali. Nah, ini adalah cerita tentang Hijaz Railway. Ya. Diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid tahun 1900, jalur kereta api Hijaz dibangun untuk memudahkan bagi jemaah Eropa dan sekitar Eropa untuk menuju Mekah. Untuk naik haji. Pada saat itu, kalau orang Eropa mau naik haji, butuh 40 hari. Ya, sehingga peziarah di masa itu yang meninggal dunia banyak sekali ya di perjalanan padang pasir yang kering. Dengan kereta ini menjadi 5 hari. Kemudian jalur kereta ini disabotase pasukan Inggris dengan tokohnya Lawrence de Arabia, pimpinan Jenderal Allenby, Inggris. Merupakan wakaf umat muslim sedunia, mau Mesir, Bosnia, Iran. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang saya dapat dari disertasi dari buku-buku terkait dengan sejarah Hijaz Railway. Ya, kita bisa lihat ya, Hijaz Railway ini adalah aset wakaf. Jadi signifikan support dari siapa saja Muslim India ya. Kemudian yang harus saya bacakan keras-keras di sini adalah fundraising also took place in Morocco, Aljazair, Tunisia, Afrika Selatan,
the island of Java, Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia memang pernah berbaiat sebagai bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, raja-raja di Indonesia. Dan ini adalah, dan disebutkan di situ tidak kurang dari 7.000 nazir yang berhimpun untuk membangun jalur kereta api ini. Terus sekarang kemana? Tadi, jalur kereta api ini ternyata sudah pada saat peristiwa kekalahan Turki Utsmani, kereta api ini diledakkan oleh pasukan Lawrence di Arabia bersama-sama gerilyawan Jazirah Arab ya yang ingin merdeka, diledakkan, dan selesailah kisah Hijaz Railway sebagai infrastruktur kereta api terpanjang di dunia yang waktu itu pernah dibuat. Kemudian pertanyaannya adalah, kan katanya wakaf harus abadi. Nah ini hilang, berarti selesai dong pahala daripada si pewakif. Nah ini yang kemudian saya katakan tidak demikian. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa manfaatnya tetap abadi dan pahala tetap mengalir. Seandainya jalur kereta ini tidak ada, maka saya tidak bisa menceritakan hal ini. Tetapi dengan adanya jalur kereta ini, waktu itu fungsi daripada aset ini adalah sebagai transportasi. Tetapi setelah selesai, dipotong-potong, dia tidak hilang. Fungsi jalur kereta api ini menjadi pengetahuan, menjadi spirit yang diceritakan oleh banyak sekali pendakwah, sehingga muncul aset-aset wakaf di seluruh permukaan bumi. Dan kita bisa bayangkan berapa pahala yang didapat dari orang-orang yang berwakaf di jalur kereta ini. Meskipun jalur keretanya sudah tidak ada. Dan ini wakaf modern juga, ya. Bagaimana King Abdul Aziz, raja, berwakaf kepada yayasan Nazir. Nazirnya adalah yayasan Abdul Aziz, ya, yayasan foundation dari Abdul Aziz. Ini Nazir. Nazir menyewakan tanah wakafnya kepada Bin Laden Group. Bin Laden Group disewakan 28 tahun, dia menunjuk Munshad Real Estate untuk membangun Zamzam Tower. Oleh Zamzam Tower dikeluarkanlah surat hutang, ya. Surat hutang di mana dia mengatakan kepada masyarakat, wahai masyarakat, saya akan menerbitkan surat hutang untuk membangun Zamzam Tower, di mana surat hutang itu kurang lebih harganya adalah 1 unit kamar. Nah, satu surat hutang itu satu lembarnya 55.000 US dollar. Dan apa yang didapatkan oleh pemegang sukuk ini, dia mendapatkan manfaat. Ini bukan sukuk wakaf ya, sukuk bisnis biasa, tetapi dibangun di atas tanah wakaf. Dia mendapatkan imbal hasil daripada sewa kamar tersebut, dan berikutnya time sharing. Jadi pemegang ini boleh memblok 10 hari dalam 1 tahun tanggal mana dia tidak boleh disewakan karena dia mau pakai. Ya. Kalau dia ngebloknya di musim haji, maka harga sukuknya semakin mahal. Nah berikutnya, setelah periode 24 tahun, sukuk itu jatuh tempo, dibayar, selesai lunas, maka Munshad Real Estate mengembalikannya kepada Bin Laden. Bin Laden Group itu honeymoon, tadi sukuknya 24 tahun, sewanya 28 tahun, maka dia honeymoon untuk mendapatkan manfaat dari Zamzam Tower sebelum akhirnya Zamzam Tower kembali seluruhnya kepada Nazir. Dan mauquf alaih daripada Zamzam Tower ini tidak lain adalah Masjid Haram. Jadi keuntungan dari Zamzam Tower ini dipergunakan untuk memelihara Masjidil Haram. Berikutnya, kasus yang ada di Singapura. Ada sebuah masjid berdiri di atas tanah wakaf, lokasinya sangat strategis. Maka masjid ini diruntuhkan, ya, diruntuhkan untuk kemudian dikelola lagi oleh siapa? Oleh Muiz, itu sebagai Baitul Mal, Muiz sebagai Nazir, dan waris. Ya, waris ini adalah perusahaan profesional ya, yang khusus mengelola aset-aset wakaf. Jadi di sana ada PT, ya, perusahaan profesional yang khusus mengelola aset-aset wakaf. Maka dia membentuk konsorsium, join bersyirkah. Di mana syarikat ini, syarikat Baitul Mal, Nazir, dan Manajemen ini bersyarikat membuat PT, kemudian PT ini menerbitkan surat hutang. Dipakai buat apa?
masjid itu kembali dibangun, nih yang tadinya 1 lantai, akhirnya masjidnya dibangun 3 lantai, tetapi di halaman masjid yang tadinya cukup luas, maka dibangunlah apartemen dan office tower. Ini ada 2 gedung di sini nih, yang warnanya kuning gitu ya, ini office tower dan apartemen. Yang tadinya berdiri di atas tanah wakaf, tetapi ikrar wakaf atau amanah wakafnya dibangun kembali dengan lebih megah, dengan jumlah yang lebih luas. Safnya akan menjadi lebih banyak ya, karena tadinya 1 lantai menjadi 3 lantai gitu ya. Tetapi berikutnya income masjid tidak lagi mengandalkan sumbangan dan kenceleng. Dia sudah mengandalkan sewa daripada tower yang berdiri di sampingnya. Ini ada 2 tower ini. Dan tower ini dikelola oleh Ascot International selama 10 tahun gitu ya. Dan imbal hasil atau keuntungan dari penyewaan itu kembali lagi kepada syarikat ini yang kemudian dipakai untuk kepentingan daripada mauquf alaih. Berikutnya, di Singapura itu bahkan lebih progresif dibanding di Indonesia. Jangankan zakat wakaf saja mereka sudah pungut langsung ya. Jadi pungut, bukan dibayar, menunggu dibayar. Zakatnya juga sudah pungut. Wakaf mereka sudah pungut gitu ya dari ASN yang muslim. Nah, berlaku sejak 1 Juli 2005. Sementara kita 2020 baru ribut ya, ini kita belum tahu nih. Tetapi 2005 di Singapura sudah pungut wakaf dan di luar zakat. Ada 175.000 pegawai negeri muslim di Singapura. Penerimaan 1 tahunnya adalah 6 juta Singapura, 6 juta dolar, sudah berhasil membangun 22 masjid dan sarana ibadah senilai 130 juta dolar. Malaysia itu beda dengan di Indonesia, di mana Malaysia itu satu kesultanan hanya ada 1 nazir. Karena ini bagian dari konsep Baitul Mal tadi. Dan dulunya kesultanan adalah kesultanan Islam, sehingga melekat di dalam sultan itu ada Baitul Mal. Nah, tetapi pada saat setelah pasca penjajahan Inggris, mereka membentuk negara konfederasi. Sultan-sultan itu menandatangani traktat untuk membangun negara Malaysia, maka seluruh kewenangan undang-undang dan seterusnya diserahkan kepada pemerintah pusat, tetapi yang tertinggal itu adalah urusan agama. Urusan agama ada di kesultanan masing-masing. Dan di Malaysia itu ada raja, ada perdana menteri. Perdana menteri dipilih melalui pemilu, gitu ya. Sementara raja itu digilir di antara 9 sultan itu. Ya udah, dia nggak ada ribut pemilihan raja karena tinggal giliran aja terus diputar. Habis Selangor, Johor, habis Johor, Sarawak, dan seterusnya. Pokoknya ada 9. Dan masing-masing 9 kesultanan itu ada 9 nazir. Dan untuk negara yang paling terkenal memang Johor, karena dia paling dekat dengan Singapura. Di Johor ada sebuah terminal, dan terminal tersebut dilelang kepada pihak swasta, siapa yang ingin mengelola. Maka salah satu bidder dari PT tersebut namanya OneCorp. OneCorp ini singkatan dari Wakaf An-Nur Corporation. Adalah sebuah perusahaan yang dibangun oleh Nazir An-Nur. Ya. Nah, dia menang bidding, maka terminal itu akan ada di bawah kelolaan dari Wakaf An-Nur Corporation. Nah, karena dia sebagai sebuah perusahaan berbasiskan wakaf, maka untuk mengelola, maka dia mengeluarkan saham. Ya. Bunyinya kurang lebih adalah, wahai umat, saya ini diberikan kuasa untuk mengelola terminal. Saya ingin perluas terminal, saya ingin bangun shopping arcade, saya ingin bangun pasar, tetapi saya tidak punya uang, maka saya akan keluarkan surat saham. Tetapi karena saya perusahaan wakaf, maka saham saudara berstatus wakaf. Jadi silahkan membeli, nanti saham itu karena saham wakaf disimpan di Nazir An-Nur. Sehingga pada saat saya nanti beroperasi, ada untungnya, ada dividennya, maka dividen itu mengalir kepada Nazir An-Nur, bukan mengalir kepada pembeli saham, karena pembeli saham itu statusnya menjadi wakif. Nah, siapakah penerima dari manfaat dividen yang diperoleh?
Satu adalah UMKM, yang kedua adalah MUI-nya sana sebagai dana untuk berdakwah. Nah, UMKM itu adalah para pedagang yang tadinya nempel di terminal tersebut, pada saat sudah dibangun shopping arcade, sudah mewah, belum tentu mereka sanggup menyewanya. Nah, buat mereka yang ingin menyewanya, maka akan ada subsidi yang berasal dari dividen, ya, yang diperoleh dari sumber wakaf. Jadi, sahamnya tetap, dividennya lah yang mengalir. Ini sudah terjadi di Malaysia. Sekali lagi kita ketinggalan jauh gitu ya. Sekarang kita masih ribut boleh nggak boleh. Kemudian, tapi sekali lagi saya yakin wakaf itu lebih panjang umurnya daripada rezim. Jadi sudah sebaiknya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Intinya adalah kalau yang sekarang terjadi polanya masih seperti ini. Cash wakaf ya diserahkan kepada, karena di undang-undang kita penerima wakaf uang itu adalah bank yang kita sebut sebagai LKSPWU. Memang pada saat ini bank itu belum sebagai nazir ya. Tetapi terus terang kalau saya pribadi dan melalui BWI kita lagi coba merubah undang-undangnya supaya bank syariah itu boleh sebagai nazir. Jadi berhenti di sini. Jadi di sini adalah LKSPWU karena dia bukan nazir, dia terima wakaf uang dari masyarakat. Ya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ini ada berapa 23 bank syariah yang sudah menjadi dan unit usaha syariah menjadi LKSPWU. Karena dia bukan nazir, maka dia teruskan kepada nazir. Nazirnya Badan Wakaf Indonesia. Boleh nggak nazirnya yang lain? Boleh. Ya, anggaplah misalkan si AMB Niaga itu kerjasama sama Dompet Duafa, kerjasama dengan PKPU, kerjasama dengan DT ya dan lain-lain. Itu namanya nazir. Nah, untuk kasus BWI memang karena kita tidak memiliki kemampuan untuk investasi langsung, tenaganya nggak ada, maka kita belikan sukuk negara. Tapi juga kita tidak hanya ini, ya BWI juga untuk kasus tertentu kita taruh di deposito dan seterusnya. Nah, baru nanti sukuk negara uangnya dipinjam oleh Kementerian Keuangan, kemudian ada marginnya, margin inilah diberikan kepada mauquf alaih. Paling tidak, yang kasus kemarin, CWLS yang pertama dari 50 miliar yang kita terima, itu bagi hasilnya sudah bisa mendirikan satu fasilitas, jadi bukan satu rumah sakit, satu fasilitas retina center di Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang. Siapa yang ngelola rumah sakitnya? Dompet Duafa. Ya. Siapa yang menerima manfaatnya? Ya para orang-orang duafa yang tidak bisa membayar BPJS atau tidak bisa membayar operasi mata, ya, retina dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat asuransi. Nah, manfaat asuransi ini juga bisa seperti ini. Ini fatwa DSN-nya juga sudah keluar. Ini biasanya yang tadi kita pengen jangan sampai kita tidak memiliki ibadah amalan wakaf gitu ya. Nah, ini kita berakad dari awal, tetapi bedanya kalau asuransi akadnya sudah harus dengan akad wakaf ya. Jadi tidak semua produk asuransi bisa diwakafkan, harus dari awal. Ada akadnya di mana biasanya kalau kita bayar iuran asuransi oleh perusahaan asuransi akan terbagi menjadi dua. Satu dana investasi dan satu lagi dana tabaru. Dana investasi ini yang biasa disebut dengan product link gitu ya. Ada bagian tabarunya, ada bagian investasinya. Bagian investasi diinvestasikan oleh asuransi tersebut. Sekali lagi semuanya harus syariah ya, asuransinya syariah. Maka investasinya adalah investasi syariah. Ya. Dia akan menghasilkan meskipun kita belum wafat, sudah menghasilkan. Dan ini menjadi milik peserta, jadi boleh langsung diwakafkan. Nah, yang terbesar itu adalah dana tabaru. Ya, dana tabaru itu muncul belakangan. Muncul belakangan, biasanya pada saat kita sudah meninggal dunia, baru muncul dana tabaru. Nah, dana tabaru ini jauh lebih besar dibandingkan manfaat investasi. Nah, dana tabaru, karena kita sudah wafat, bukan milik peserta, karena sudah meninggal. Gitu ya. Karena sudah meninggal.
Kenapa? Karena dana tabaruk ini bagian dari harta waris. Jadi pada dasarnya tidak boleh diwakafkan, karena syarat wakaf itu salah satunya adalah milik. Harta itu sudah milik. Nah, sementara kita sudah meninggal, gitu ya, bukan milik kita, bukan milik peserta. Jadi pada dasarnya tidak boleh diwakafkan kecuali para calon penerima manfaat sudah menandatangani wa'ad. Itu makanya dari awal biasanya wakaf manfaat asuransi ini bentuknya juga sudah berbeda, karena di sini ada terjadi wa'ad, ada dokumen yang harus ditandatangani oleh para ahli waris yang menyatakan bahwa mereka berjanji untuk mewakafkan sebagian manfaat tersebut. Kenapa sebagian? Karena memang fatwanya tidak boleh harta waris seluruhnya diwasiatkan. Karena kalau semuanya diwasiatkan, lantas bagian ahli warisnya mana? Dan ini disepakati istihad juga, besarnya maksimal 30%. Akan memanfaatkan sebagian manfaat tersebut dan ketentuan lain yang diatur dalam fatwa. Apalagi ketentuan lain yang diatur dalam fatwa, salah satunya apabila setelah ahli waris pun juga sudah habis, tetapi ini penerima manfaat masih meninggalkan hutang, maka hutanglah yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum wakaf. Demikian. Nah, dan terakhir, model wakaf yang sangat ditunggu adalah wakaf korporasi. Wakaf korporasi itu juga bukan wakaf yang lama. Jadi mau wakaf uang, wakaf korporasi menjadi cerita lama. Ini saya katakan tentang korun bisnis model berkali-kali gitu ya. Korun bisnis model dalam Al-Quran itu kisah Musa yang paling banyak dikisahkan. Kenapa kisah Musa yang paling banyak dikisahkan? Ada hikmah, sekali ada hikmah. Sehingga umat Nabi Muhammad kalau kita menekuni Al-Quran paling sering, mau tidak mau paling sering membaca kisah Musa. Kenapa kisah Musa sering kita dengar, kita bacakan? Jangan-jangan apa yang dialami Musa inilah yang dialami oleh umat Rasulullah. Kenapa kisah Musa paling banyak di dalam kitab Al-Quran? Kenapa? Karena kalau kita baca tentang kisah Musa, di situ ada kisah tentang Korun. Siapa itu Korun? The best CEO in the world. Karena pada saat itu belum terbit majalah Forbes, belum terbit majalah yang lain gitu ya. Kalau majalah Forbes kalau sudah terbit, maka Korun ini pasti akan muncul di halaman pertama. Tetapi kenapa saya yakin? Karena jangankan Forbes, Al-Quran itu sudah lebih mulia dari semua kitab yang ada. Allah saja sudah memasukkan dia, maka saya yakin ya dia the best CEO, the most admired company, asetnya paling banyak gitu ya, richest man in the world, orang paling kaya di dunia. Korun itu adalah highly kontributor kepada negaranya. Dalam beberapa kitab disebutkan bahwa dia pernah bertindak sebagai bendahara negara zaman Korun, pernah menjadi menteri keuangan. Sinergi government, scientist, teknokrat, dan bisnis. Ini dikatakan bahwa oleh Milton Friedman, kalau sebuah kekuasaan itu sudah bergabung antara pembuat kebijakan, teknokrat, dan pemilik modal, maka dia adalah tirani yang sempurna. Nah, itu siapa yang mengatakan? Milton Friedman. The perfect tyranny. Fir'aun sebagai pemilik kekuasaan politik, Haman sebagai saintis teknokrat, dan Korun sebagai pemilik modal. Dan pengkhianat lagi namanya Samiri. Nah, kalau kita lihat komposisinya, jangan-jangan ya ini yang dihadapi oleh umat Rasulullah gitu ya. Kemudian mereka menguasai ekonomi, monopoli pasar, politik, dan korporatokrasi. Nah, kembali yang kita bicarakan hanya si Korun. Ya. Apa yang dilakukan oleh Korun? Kenapa dia ditenggelamkan? Kalau kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 76-83, ini ayat-ayatnya bunyinya adalah tentang Korun yang ingin dikenal oleh orang lain. Korun yang ingin terkenal. Maka keluarlah Korun dengan segala hartanya dan seterusnya gitu. Artinya dia pawai, dia pengen eksis, ya, dia pengen viral, ya sebagai. Jadi ini sekaligus buat self reminder para pengusaha-pengusaha yang pengen viral. Ya jangan-jangan sifat-sifat Korun ini melekat. Kedua, meyakini bahwa semua pencapaian berasal dari kerja keras dan kepandaian ilmunya. Maka Korun berkata, sungguhnya yang aku dapatkan itu karena ilmuku, karena sistem teknologi yang saya miliki, karena manajemen yang bagus, karena profesional yang handal. Silakan name it gitu, sebutkan apa saja apabila kita diwawancarai. Tanpa pernah tersebut bahwa sesungguhnya apa yang aku peroleh ini karena izin Allah semata. Dan ini tidak keluar dari kata-kata Korun. Kemudian menumpuk harta dan bermewah-mewah. Dan ini yang saya khawatirkan tentang wirausaha yang tercipta sekarang.
di mana akhirnya mereka sudah menuhankan ikhtiar tanpa tidak langsung, ya. Jadi apa yang saya peroleh karena ikhtiar, menuhankan ikhtiar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sesungguhnya sehebat apapun bisnisnya, apa yang kita dapatkan itu semata-mata karena kesepakatan kita terhadap kebodohan sistem akuntansi. Ya, saya ambil contoh yang sering saya ceritakan tentang kisah ketoprak harganya 10.000. Ya, bagaimana saya mau ke Bandung tetapi macet misalkan, ya. Ini isi bensin full, masuk tol, di tol macet, ya. Di tol macet nih karena habis lebaran, di tol macet di kilometer 67 macet hebat, 3 jam belum keluar, sehingga pada saat di kilometer 76 pintu tol Sadang, 3 jam kemudian saya keluar gitu ya untuk mencari makan. Nah, tetapi karena warung semua tutup, maka terhentilah di warung ketoprak atau tukang ketoprak ini. Nah, apa yang ada di pikiran tukang ketoprak? Kurang lebih gitu ya. Hanya sesimpel ini. Bahwa ada tamu membeli ketoprak saya harganya 10.000. Maka kalau saya ongkosnya adalah membeli ketupat, timun, bihun, dan seterusnya 5.000, maka saya akan mendapatkan keuntungan 5.000. That's it. Dia tidak pernah berpikir apakah pantas dihargai 10.000. Karena seseorang itu sampai di situ, sampai di mejanya, dia harus mengeluarkan 500.000, kemudian untuk mengisi bensin, harus dimacetkan sekian ribu mobil, yang kalau dihitung itu mungkin ongkosnya miliaran, kemudian harus didatangkan awan yang bisa menimbulkan hujan, yang mengerikan lagi diturunkannya malaikat yang memastikan bahwa setiap putaran roda dari Jakarta hingga Sadang itu tidak ada paku ataupun batu apapun yang memastikan bahwa kendaraan itu sampai. Berapa ongkosnya? Karena kalau misalkan di tengah jalan putaran roda itu terhenti karena paku, maka tidak sampailah 10.000 tersebut. Kalau itu semua dihitung, kira-kira pantaskah harga 10.000 dari ketoprak ini? Berikutnya, warung Tegal. Dia menjual satu piring bisa 2.000, bisa 3.000, dan seterusnya. Tapi kita bisa lihat, kalau teman-teman di IPB, maka mengenal yang namanya konsep water tracking. Water tracking itu adalah berapa jumlah liter air yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg komoditi. Saya ambil saja yang paling populer, beras. Untuk menghasilkan 1 kg beras dibutuhkan 2.497 liter air. 2.500 air. Kalau 1 liter beras dimasak menjadi 1 kg beras dimasak menjadi nasi, dan nasinya porsinya porsi warteg yang munjung itu ya, itu paling sekitar 10. Ya. Kalau itu dihargai 3.000, maka di dalamnya itu ada 2.500 yang dibagi 10 berarti 2.500 liter, berarti dibagi 10, 250 liter. Pantaskah harga 1 piring plus 250 liter air, kita bisa bayangkan 250 liter air itu berapa galon, itu hanya dihargai sekian. Kenapa bisa dihargai 2.000? Kenapa bisa dihargai 3.000? Karena tadi liter air itu dia tidak pernah pikirkan sebagai faktor produksi yang harus dibayarkan. Ya, karena ada hujan yang mengantarkan, ada sungai yang mengalirkan, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi bukan karena tidak bisa dihitung, karena tidak mau dihitung. Itu baru air, belum yang lain. Matahari. Sekarang kita masuk ke sektor peternakan. Energi yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 pound, setengah kilo. Ya. Kalau kita bicara sapi, untuk menghasilkan setengah kilo daging, maka dibutuhkan sekitar 30 kWh. Ya, kWh per pound, 30 kWh yang disediakan oleh matahari. Apakah ada harganya? Ada harganya. Kalau kita pasang itu PLN, lampu, maka 1 kWh kita harus membayar 1.500 ini sebelum kenaikan PLN. Sekarang 1.500. Kalau 30 kWh, maka akan ada 45.000. Kalau itu setengah kilo, 1 kilo maka 90.000, itu baru bayar matahari. Maka daging yang 150.000 harusnya ditambah lagi matahari yang tidak masuk faktornya. Kenapa? Karena peternak tidak membayar. Tetapi sekali lagi tidak bisa, bukannya tidak bisa dihitung, tidak dihitung. Ya, bisa dihitung tapi tidak dihitung. Sehingga masih belum juga ngitung, ya
ini yang saya baru keluar dari ICU dengan ventilator, ini harusnya orang-orang dari ventilator itu bisa menghitung, ya. Dalam sehari 3.000 liter oksigen dan 12.000 liter nitrogen. Harga oksigen itu 500 per liter, nitrogen 800 rupiah per liter. Dalam sehari oksigen itu kalau kita full, ya, menghirup oksigen yang berasal dari tabung oksigen, maka kita harus keluar uang 1,5 juta. Ya, nitrogen 9,6 juta, sehingga dari sebulan kita keluar sekitar 30 juta untuk oksigen. Jadi, gaji yang terima CEO ini nggak ada yang cukup untuk bisa hidup. Jadi intinya adalah hakikat seluruh bisnis adalah kerugian. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin dan seterusnya. Dan ini sudah Allah katakan, apapun bisnismu itu rugi, gitu ya. Udahlah, nggak usah mau Jack Ma dan seterusnya. Kamu anggap untung itu karena kesepakatan atas kebodohan sistem akuntansi yang kita sepakati. Maka kita mencatatkan untung dan kita tepuk tangan bahagia. Sementara pada saat sistem akuntansi kita menyatakan rugi, kita sedih. Ya, bahkan ada yang uring-uringan dan seterusnya. Nah, padahal untung dan rugi tadi semuanya rugi. Ya, kecuali ya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ilazina amanu amilus, dan semuanya wa'dan. Yang beriman pun juga rugi kecuali amilan solihan. Yang beramal soleh pun juga rugi kecuali yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kalau kita sudah beriman masih rugi, harus beramal juga masih rugi. Yang berikutnya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini tidak lain adalah pekerjaan dakwah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu masih definisinya masih rugi. Udahlah kita baik-baik saja gitu ya, nggak perlu nahi mungkar. Nggak bisa, Anda rugi. Dan korporasi wakaf ini sudah menjadi lifestyle sejak zaman Rasulullah. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang memiliki kemampuan kecuali mereka berwakaf. Sementara di seminar wirausaha kita selalu mengatakan 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Selesai seminar usahawan kita. Kenapa? Karena sang motivator tidak pernah menyebutkan bahwa 99-nya mewakafkan korporasinya baru masuk surga. Ini yang dikerjakan oleh Sulaiman Al-Raji. Masuk ke dalam majalah Forbes bilioner. Dia mewakafkan seluruh perusahaannya kepada foundation, pada nazir, ya, pada nazir. Yang dia bentuk dengan makuf alaihnya sudah menjadi makuf alaih khairi. Ya. Ini yang dia berikan. Jadi sebelum dia wafat, dia berwasiat, ya, separuh itu lari ke family, ya, dan separuh itu diwakafkan to your endowment. Ya. Lantas buat apa yang kamu sisakan terhadap dirimu? Kan kamu masih hidup, gitu ya. Apakah nggak ada rumah? Apakah nggak ada pertanian, gitu, ranch, gaji? Itu ditanya oleh wartawan pada saat dia separuhnya dia wariskan, separuhnya dia wakafkan. Dia tidak menyisakan sedikit pun buat dirinya. Jawab dia adalah simply nothing. Ya, dia menjawab dengan kalem, ya, dengan wajah tersenyum. Ya, saya ini kan sudah 80 tahun. Ya, apalagi yang saya butuhkan. Ya. Endowment yayasan saya itu sudah membayar saya sesuai dengan pengeluaran saja, gitu ya. Provide me with akomodasi, food, medical, dan transportasi, di mana saya cukup ambil minimumnya saja, menumpang hidup saja. Buat saya sudah cukup, gitu ya. Bagaimana mungkin seorang bilioner tidak memegang uang? Apa rasanya? Nah, dia menjawab, saya merasa begitu ringan, begitu merdeka, begitu bahagia sebagaimana layaknya seekor burung. Dan pada saat Allah memanggil saya dapat menjawab, I can answer his call, tanpa ada rintangan yang menghalangi saya. Dan buat teman-teman, selesai kajian ini, silakan juga tonton biografi Insinyur Salah Atiyah. Ini linknya, silakan Anda ambil. Nah, berapa nilai endowment fund daripada Sulaiman Al-Raji yang memiliki Al-Raji Bank? Sekitar 10 miliar US dollar. Potensi wakaf. Nah, ini yang kemarin juga ribut. GNWU, 180T, 2.000 triliun. Ini ceritanya apa sih, gitu ya? Nah, ini ceritanya adalah seperti ini, gitu ya.
Ada jumlah rumah tangga di Indonesia per 2015 berjumlah 66 juta, rasio kelas menengah 42%, pengeluaran per bulan rata-rata 7,5 juta gitu ya. Dan ini yang kita hitung. Sehingga kalau kita lihat, ini adalah hasil survei pengeluaran keluarga muslim kelas menengah, siswanya 5%, maka kalau kita hitung potensi wakaf per bulan 29 juta kepala keluarga, kali 7,5 juta, kali 5%, ketemu 10,875 T per bulan. Kalau setahun ketemu sekitar 130 triliun per tahun. Kemudian ada beberapa teman-teman nanya saya, ini kan ziswaf Pak, kok Bapak terlalu optimis ya, 5%-5%-nya. Ya saya bilang kita bertahap. Segmen 1 ini wakaf yang berasal dari high net worth. Kalau kita lihat yang ini nih, 0,58% orang muslim nih. Kita dapat 2,5 T, kita dapat 4,5 T, dan seterusnya. Ya, seiring berjalannya waktu. Buat apa kita ribut-ribut wakaf uang? Karena kita memiliki tanah yang cukup besar. Ini yang kemudian ribut menjadi 2.000 triliun itu. Gitu ya. Jadi 2.000 triliun itu bukanlah, karena dalam wakaf konsepnya adalah akumulasi. Saat ini ada 414.000 hektar, sebagian besar non-produktif, dan kita yakini 10% itu berada di lokasi strategis. Kalau 414.000 hektar ini kita asumsikan, harga tanahnya 500.000, maka ketemulah angka 2.000 triliun itu. Tapi yang menjadi masalah, tanah tersebut under investment. Ya, kita belum bicara yang kayak Singapura tadi. Kita bisa bayangkan kalau 10-20% tanah wakaf daerah yang lokasi strategis itu, kita memiliki dana wakaf uang yang cukup, maka terbangunlah tadi tower-tower wakaf gitu ya. Atau kalau itu kebun, ya kebun-kebun wakaf. Sekali lagi banyak orang bertanya, terlalu optimis itu. Maka kalau kita yakin bahwa yang dimaksud dengan wakaf melepaskan hak, dan hak itu menjadi milik Allah. Akhirnya saya berpikir, saya merasa beristighfar berkali-kali pada saat sudah selesai dengan angka 180 triliun. Kenapa saya harus beristighfar berkali-kali? Adalah ayat ini. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Bukanlah seluruh bumi ini, langit dan bumi ini milik Allah. Dan kalau kita yakin wakaf itu adalah menyerahkan kepemilikan kepada Allah, lantas berapa potensi wakaf? Ya. Apa yang terjadi apabila umat kita ini sebagaimana layaknya Abu Bakar, sebagaimana layaknya Utsman, sebagaimana layaknya Umar? Jadi wakaf itu bukan bicara 2,5% sebagaimana layaknya zakat. Wakaf itu bicara 97,5%. Jadi kita tidak perlu ributkan potensi 180 atau 2000 T. Potensinya adalah tak terbatas, ya. Sebagaimana layaknya kepemilikan Allah terhadap langit dan bumi. Pertanyaan mendasar itu adalah bagaimana kita membangun ketauhidan. Dan ini potensi kita berikutnya adalah tentang jumlah Indonesia adalah negara yang dermawan. Kemudian tahun 2036 kita adalah negara dengan angkatan produktif tertinggi kedua di dunia. Berarti kita dermawan, punya uang. Kemudian hasil Farke Survey, ini adalah survei yang dilaksanakan oleh lembaga independen di Inggris terhadap 20.000 anak milenial. Pertanyaan cuma satu, apakah Anda yakin agama membawa kebahagiaan? Dan Farke Survey itu mencatat dari 120 negara, 20.000 anak remaja milenial yang menjawab bahwa agama akan membawa kepada kebahagiaan terbesar adalah di Indonesia. Oleh karenanya, mungkin inilah yang menyebabkan perjuangan kita menjadi berat. Karena musuh-musuh Islam mengetahui bahwa kebangkitan Islam potensi akan terjadi di Indonesia. Dan sekali lagi, saya yakin bahwa umur zakat itu lebih panjang daripada umur rezim. Jadi kapan lagi kita kampanye zakat, kampanye wakaf gitu Umur ya. wakaf. Ya, kampanye wakaf. Dan ini sekali lagi buku yang menarik kalau teman-teman bisa baca, buku Die Empty, Todd Henry, ini buku bestseller tahun 2006. Todd Henry adalah ahli manajemen. Dia mengatakan bahwa manajemen waktu meninggallah dalam keadaan kosong. Kosong itu maksudnya cita-cita kita tercapai pada saat kita hidup. Karena dia mengatakan
tanah apa yang paling berharga di permukaan bumi? Orang mengatakan tanah mengandung emas, tanah mengandung minyak, dan seterusnya. Jawabannya bukan, tanah kuburan, kata si Todd Henry. Kenapa tanah kuburan? Karena dalam kuburan terhimpun cita-cita orang yang belum terlaksana pada saat dia hidup. Ya, maka dia mengeluarkan buku, inilah cara mengatur waktu hidup kita, supaya cita-cita kita, apa yang kita impikan pada saat kita hidup tercapai dengan cara mengatur waktu. Sehingga pada saat meninggallah dengan kosong, karena cita-cita sudah terwujud. Tetapi sayangnya Todd Henry bukanlah seorang muslim. Dia tidak membaca surat Al-Munafikun ayat 10. Al-Munafikun ayat 10 adalah dialog antara Allah dengan manusia yang sudah berada di alam kubur. Dialognya adalah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu sang ahli kubur itu berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi sesungguhnya ultimate goal, cita-cita hidup seorang itu sebaiknya adalah bersedekah. Karena inilah kesadaran dari para pendahulu-pendahulu kita bahwa ternyata cita-cita terbesar dari sebuah kehidupan adalah memberi. Dan bukankah ini yang berkali-kali disampaikan kepada kita melalui ayat-ayat Allah? Ya, Allah membeli, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Amwaluhum wa anfusikum, dengan memberikan surga untuk mereka. Tetapi barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan, Allah akan berikan kalau memang cita-cita dikasih. Ya, dikasihlah Bugatti, dikasihlah private jet, dikasihlah yacht dan seterusnya. Barang siapa yang mendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat kelak. Ya. Jadi ini penutup supaya kita berkontemplasi bahwa suatu saat kita akan ditanya, ya, sebelum kaki kita bisa melangkah di akhirat nanti kita akan ditanya tentang 5 perkara. Dan salah satu perkara yang ditanyakan itu adalah tentang harta. Dari mana ia gunakan dan kemana akan dihabiskan. Kenapa harta itu habis? Karena pada saat kita meninggal, pasti habis karena ditinggal harta itu. Nah, kalau kita habisnya cuma karena ditinggal, sayang. Sementara kita mengumpulkannya sangat lama. Padahal pertanyaannya sama dan sederajat. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan. Tetapi apa yang kita pelajari, SD, SMP, kuliah, dan seterusnya, sampai dengan memilih jurusan, itu kita pilih jurusan supaya kita mendapatkan rasa secure, aman atas rezeki yang akan kita kumpulkan. Tetapi berapa lama kita belajar menghabiskan? Sedikit-sedikit. Sedikit pada saat kajian, sedikit pada saat bulan Ramadan, padahal pertanyaannya besar. Sama. Sehingga saya katakan kenapa zakat wakaf itu tidak berkembang, ya wajarlah. Kita belajar mengumpulkan itu berapa belas tahun. Sementara manusia mau belajar bagaimana menghabiskan, berarti belajar manajemen wakaf, belajar manajemen zakat, belajar manajemen waris, itu hanya sekedar-sekedarnya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini statement yang terakhir ini sangat nampol bagi saya khususnya ini Pak Imam. Walaupun dari tadi saya sulit mau stop di mana karena semuanya penting, semuanya bagus. Jadi saya nggak bisa mencarikan juga yang mana karena semuanya itu adalah pokok-pokok yang kita harus yakini, kita harus pelajari, kita harus amalkan. Saya kira ini hari ini 2 sesi nih Pak Imam. Ya. Karena biasanya kita dari jam 7, ya. Kita hampir jam 8 baru selesai. Alhamdulillah, tapi saya kira kita udah A to Z hari ini mengenai wakaf, baik dari segi tadi Pak Imam juga sudah singgung sekali lagi, yang lalu sudah kita bahas, disinggung lagi. Kemudian hari ini Pak Imam lebih banyak juga menyinggung aspek akhiratnya, kemudian juga aspek dunianya, dan juga bagaimana menyentuh kalbu kita agar kita bisa berwakaf. Dan satu yang mungkin tadi sangat bagus juga untuk saya garis bawahi adalah jangan selalu melihat siapa penyanyi, tapi kita lihat lagunya saja.
Kalau lagunya enak, lagunya benar kita dengarkan, siapa yang nyanyi kita tidak penting. Karena sesungguhnya jangan sampai tertutupi karena kebencian kita sehingga kebaikan itu tidak keluar, tidak bisa kita laksanakan. Saya kira itu sebagai sekali lagi Pak Imam terima kasih. Semoga Imam terus sehat, terus berdakwah untuk kita, dan kita masih ada beberapa sesi yang ditawarkan oleh Pak Imam, termasuk tadi yang mengenai celestial partnership yang mungkin akan kita dalamin lagi, juga mengenai ekonomi satanik ekonomi yang kita juga perlu tahu supaya kita mantap di di perekonomian secara syariah. Baik Pak Imam, ada beberapa pertanyaan tapi menurut saya pertanyaan tadi udah kejawab secara tidak langsung, dan tadi menjawab berapa 12 pertanyaan dari teman-teman dari para jamaah sekalian. Saya kira kita sudah cukup siang. Saya harus ada aktivitas lagi juga. Terima kasih sekali lagi Pak Imam. Semoga Allah memberkahi Pak Imam, berkah kita semua yang hadir, dan semoga Allah ringankan semua beban kita. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih semuanya Pak Imam dan semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Marjana. Terima kasih Bang Marjana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Marjana, dan kalau